Pemirsa, konflik Iran dan Amerika Serikat memanas hingga saling ancam akan menyerang. Apa yang sebenarnya terjadi di Iran? Apa peran Amerika dan bagaimana dampaknya pada stabilitas global? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah UNPAD. Sudah ada Ibu Dina Sulaiman, kemudian juga anggota Komisi 1 DPR, Mas Syahrul Adi Ma'azad. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan bergabung di Berita Satu Utama. Ada Anissa di studio. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Baik, kalau begitu saya ingin ke Ibu Dina terlebih dahulu, Ibu Dina, untuk bisa memberikan perspektif awalan begitu ya sebelum saya ingin ke Pak Syahrul. Ibu Dina, tapi kalau kita melihat ada pernyataan kontroversial begitu dari Donald Trump yang menanggapi bahwa konflik dalam negeri Iran, di mana Trump mengatakan akan memberikan bantuan kepada demonstran hingga mengancam akan menyerang Iran pula. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, apa kepentingan Amerika Serikat di konflik yang saat ini sedang berlangsung di Iran, Bu Dina? Baik, mungkin saya perlu jelaskan kronologinya ya. Jadi awalnya itu adalah demonstrasi yang memang bertujuan memprotes pemerintah atas naiknya harga-harga barang gitu ya, karena inflasi yang terus naik. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi kekerasan. Pembakaran terhadap kendaraan, misalnya ambulans, terus mobil-mobil pemadam kebakaran, toko-toko dan lain-lain, dan kemudian ini direspons dengan oleh polisi, oleh aparat keamanan, sehingga terjadi baku tembak dan kemudian banyak yang meninggal ya, bahkan termasuk yang meninggal juga adalah tentara ini. Tadi ada video yang ditampilkan juga oleh BTV ya, ada video jenazah yang sedang diarak, itu adalah para tentara yang gugur dalam pengamanan aksi demonstrasi ini. Nah, kemudian di tanggal 12 kemarin, hari Senin yang lalu, itu justru yang muncul adalah aksi demo yang jauh lebih besar jumlahnya di seluruh provinsi di Iran, yang tujuannya adalah mengecam aksi demo yang kekerasan tadi gitu ya, aksi demo yang melakukan anarkisme tadi, dan menyatakan dukungan kepada pemerintah. Nah, kemudian apa peran Amerika Serikat di sini? Ketika demonstrasi itu memanas ya, ketika banyak terjadi kekerasan seperti itu, Amerika Serikat mengancam Iran agar jangan melakukan kekerasan terhadap para demonstran, dan ini sulit diterima karena para demonstran ini yang melakukan kekerasan ini terbukti bersenjata gitu ya, bahkan menggunakan bom molotov segala. Nah, kemudian yang pertanyaannya adalah, sekian banyak ada demo menuntut perbaikan ekonomi di seluruh dunia, kenapa Amerika Serikat justru kalau untuk Iran itu solusinya adalah penggulingan rezim gitu ya. Nah, lalu jawabannya sebenarnya adalah memang Iran buat Amerika itu adalah ancaman keamanan. Kenapa? Karena Iran memberikan dukungan kepada Palestina. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu menyatakan bahwa keamanan Israel sama dengan keamanan Amerika Serikat. Sehingga ancaman yang diberikan atau ancaman yang dimiliki Iran terhadap Israel, karena Iran kita tahu punya rudal-rudal yang jangkauannya bisa sampai ke Israel, itu buat Amerika itu harus dihabisi gitu ya. Makanya tuntutan Amerika sebenarnya adalah Iran menghentikan proyek pembuatan rudal-rudalnya. Nah, ini yang tidak diterima oleh Iran, dan kemudian Amerika Serikat menggunakan isu demokrasi, isu HAM untuk mengupayakan agar terjadi penggulingan rezim di dalam negeri. Tapi perkembangan terbaru sebenarnya tadi malam itu ada ketegangan penuh di Iran karena kemungkinan besar itu sudah akan terjadi serangan, dan udara Iran itu sudah ditutup tadi malam. Tapi kemudian tiba-tiba Trump memberikan pernyataan bahwa pemerintah Iran sudah tidak lagi melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ini secara tersirat menunjukkan bahwa Amerika Serikat membatalkan serangannya untuk sementara waktu. Kita tidak tahu nanti, tapi untuk sementara waktu yang tadinya itu kemungkinan besar tadi malam itu sudah batal sekarang. Oke, baik. Artinya memang kepentingannya secara tidak langsung adalah memang untuk mendukung begitu ya dari sekutunya, yaitu Israel, yang awalnya juga dipicu dari kondisi ekonomi untuk kemudian meluas ke berbagai tuntutan, bahkan ke ranah politik begitu ya, seperti penggulingan rezim. Kalau begitu saya juga ingin memastikan dari kondisi WNI kita
kita ke Pak Syahrul begitu ya, karena melihat eskalasi ketegangan Amerika Serikat dan juga Iran yang ini saling mengancam, meskipun tadi dikatakan oleh Ibu Dina begitu ya, Amerika tidak jadi begitu untuk melakukan agresi militernya. Namun seperti apa dari Komisi 1 begitu sebagai mitra Kemlu, apakah DPR juga sudah mendapatkan informasi yang konkret kah soal situasi keamanan terutama adalah warga negara Indonesia yang ada di Iran saat ini, Pak Syahrul? Ya, terima kasih Mbak. Kebetulan hari ini saya sebagai selain anggota Komisi 1 juga adalah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen menerima Duta Besar Iran ya untuk Indonesia. Dan kami tadi mendapatkan update-nya bahwa masyarakat Indonesia, warga Indonesia di Iran itu lebih kurang 320 ya. Mungkin baik itu warga mahasiswa ataupun staf KBRI di sana, dan warga Indonesia insya Allah dalam keadaan aman. Dan terus terang saya belum mendapatkan update dari Kemenlu, bisa jadi disebabkan karena internet. Kita ketahui bahwa internet di sana diputus oleh pemerintah Iran, dan tentu KBRI dalam hal ini Kemenlu sudah punya protap ya untuk kasus-kasus seperti ini, dan mudah-mudahan ya warga Indonesia di sana dalam keadaan aman begitu, Mbak. Baik, tapi Pak Syahrul, apakah kemudian Indonesia juga mengambil sikap tertentukah mungkin di forum-forum internasional begitu terkait dengan situasi, karena memang banyak demonstran yang tewas begitu, yang meninggal dunia, kemudian juga ditangkap, bahkan ribuan ini ditangkap begitu di Iran. Jika kita kaitkan dengan pelanggaran HAM begitu, apakah Indonesia juga mengambil sikap tertentu dari konflik ini? Ya, dari beberapa komentar tulisan yang saya baca, memang banyak mengakui, dan tadi disampaikan oleh Duta Besar Iran juga, bahwa keadaan ini dipicu oleh memang awalnya masalah inflasi, masalah ekonomi, tetapi sesungguhnya yang lebih besar itu adalah adanya dukungan dari luar. Bahkan ada semacam tuduhan bahwasanya Mossad dalam hal ini ikut campur dalam untuk memperbesar ketegangan dan kekacauan di Iran ini. Karena kita tahu bahwa kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Israel saat ini adalah di kawasan adalah Iran. Dan kita tahu bahwasanya peperangan 12 hari beberapa bulan lalu, boleh dikatakan Iran ya dianggap menang. Yang tadinya diperkirakan Iran bisa tumbang dalam 4 hari serangan Israel ke Iran, justru dalam 12 hari tidak, Iran masih bisa bertahan, dan boleh dikatakan Israel yang justru meminta untuk menghentikan serangan. Dan kita agak tidak masuk akal ya, atau mempertanyakanlah kebijakan-kebijakan politik luar negeri, isu HAM yang kemudian disampaikan oleh Presiden Amerika, standar ganda ketika dia menanyakan bahwa ada 1000-an orang yang meninggal, begitu pedulinya Amerika untuk ikut campur di Iran. Bagaimana dengan warga Palestina yang 70.000 lebih di Gaza itu mati, dan bagaimana yang keadaan di West Bank, warga Israel yang mengambil dengan paksa, merampas rumah, ternak, kebun warga Palestina, dan Israel dan Amerika diam, Donald Trump diam begitu. Jadi kita sangat menyayangkan ya sikap-sikap ganda dari Amerika. Kita sebagai bangsa Indonesia yang selama ini juga menjalin hubungan dengan baik dengan Amerika, dengan Iran, tentu
bersikap secara objektif Ya. begitu, bahwa ya di Iran sendiri ya kalau kita lihat, saya menyaksikan beberapa cuplikan video bahwasanya warga yang demo itu menggunakan senjata api. Memang dipicu agar tentara dibunuh dulu, agar muncul kemarahan dari pemerintah Iran. Dubes Iran bahkan mengatakan manapun negara ketika pihak keamanannya sampai mati seratusan orang, itu pasti akan mengambilkan langkah-langkah yang strategis untuk pengamanan agar tidak terjadi ancaman terhadap pemerintah begitu. Itu yang disampaikan oleh Dubes Iran begitu ya, seakan-akan situasi ini disusupi juga begitu ya oleh Amerika Serikat, dijadikan momentum juga. Lantas Bu Dina, terkait dengan standar ganda yang tadi disampaikan oleh Pak Syahrul begitu ya, yang kemudian juga jadi banyak pertanyaan dan juga kekhawatiran dari masyarakat internasional, dari intervensi Amerika Serikat pada konflik dalam negeri Iran ini adalah bisa saja Amerika Serikat kemudian mengintervensi juga negara-negara lain sekehendak hati saja begitu ya, sewenang-wenangnya saja. Bagaimana kemudian Anda menilainya? Apakah memang standar ganda yang dilakukan Amerika Serikat ini sudah lama menjadi strategi dari Donald Trump? Bu Dina. Baik, sebenarnya bukan strategi Donald Trump saja ya. Sejak 1945 itu Amerika Serikat itu sudah terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penggulingan rezim di 70 negara lebih ya. Artinya ketika ada sebuah negara yang punya kekayaan alam tapi pemerintah di negara tersebut tidak mau bekerja sama dengan cara yang memuaskan Amerika Serikat, biasanya akan terjadi penggulingan rezim di sana gitu ya. Iran sendiri sebenarnya sudah menjadi korban di tahun 1953. Ketika itu pemerintah Iran menasionalisasi minyak-minyaknya Iran yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Inggris. Lalu kemudian ini ya, intelnya Inggris bekerjasama dengan CIA menggulingkan pemerintah Iran waktu itu. Lalu kemudian Shah Pahlavi akhirnya menjadi raja, dan kemudian 1979 revolusi Islam Iran menang, lalu berbalik lagi melawan lagi terhadap Amerika Serikat. Nah, sejak 1979 itulah Amerika Serikat banyak melakukan upaya agar pemerintahan yang saat ini, pemerintahan yang berhaluan Islam, makanya kan disebut Republik Islam Iran gitu ya, itu bisa digulingkan agar bisa diganti dengan pemerintahan yang seperti era Shah dulu. Makanya saat ini yang banyak menyerukan dan digadang-gadang menjadi pengganti rezim itu adalah anaknya Shah Pahlavi yang sekarang ada di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, itu diaspora Iran yang menginginkan perubahan rezim itu malah mengibarkan ini ya, bendera era Shah bersama dengan bendera Israel. Jadi kelihatan sekali bahwa ini memang ada tangan Israel di sini gitu ya. Dan memang anaknya Shah Iran ini juga tahun 2023 itu berkunjung ke Israel ya, dan kemudian sejak itu Israel mendanai upaya propaganda melalui media sosial ya. Jadi website dan akun-akun berbahasa Farsi itu dikembangkan sangat banyak untuk memprovokasi anak-anak muda di Iran untuk bangkit dan diiming-imingi gitu ya. Seandainya Iran mau tunduk kepada Amerika, seandainya Iran tidak usah ikut campur dengan Palestina, ya dijanjikan ya nanti pasti tidak sesusah sekarang, dolar tidak semahal sekarang, ekonomi akan membaik dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau kita lihat aksi demo yang tanggal 12 kemarin ya luar biasa besarnya, dan itu juga diberitakan juga ya oleh media-media mainstream, itu menunjukkan bahwa ada literasi politik ya yang dimiliki oleh orang-orang Iran. Mereka memang memprotes masalah ekonomi tapi tidak ingin pemerintahnya digulingkan gitu. Analoginya kayak kita di Indonesia lah, kita juga banyak ya tidak puas dengan kinerja pemerintah, ada aksi-aksi demo, tapi kan kita tidak ingin pemerintah dibubarkan ya, kita nggak ingin Pancasila diganti misalnya. Jadi antara demo yang memang sah itu berbeda dengan upaya-upaya vandalisme dan anarkisme yang memang diprovokasi atau difasilitasi ya oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan yang menarik adalah sebenarnya ini kan sudah lama ya keterlibatan Amerika Serikat dan Israel di Iran.
berusaha menggulingkan pemerintah, tapi untuk era Trump itu belak-belakan gitu, jadi beda stylenya di situ gitu ya. Lebih parah lagi. Bahkan mengatakan selamat tahun baru untuk orang Iran di jalanan dan agen-agen Mossad yang bersama mereka, jadi udah terbuka aja, udah tidak merasa tidak perlu ditutup-tutupi juga bahwa ada agen Mossad di tengah aksi-aksi demo yang anarkis itu. Oke, Mas Syahrul sudah menyambut dengan tertawa. Silakan Mas Syahrul, sepertinya ada yang ingin ditanggapi juga. Iya, betul ya. Kalau kita susun puzzle-puzzle-nya itu ketemu ya antara apa yang terjadi di Iran dengan pernyataan apa namanya Reza, anaknya Reza, kemudian pernyataan Menteri Israel, kemudian Donald Trump, itu ketemu semuanya memang. Ya, jadi sangat logis ketika ada yang menyatakan bahwasanya apa yang terjadi di Iran itu dipicu oleh pihak-pihak luar, yaitu dalam hal ini Amerika dan Israel begitu. Bahkan anaknya Shah itu mengatakan bahwasanya ketika rezim ini digulingkan, hari itu juga kami akan menyatakan pengakuan terhadap Israel katanya. Dan harusnya negara-negara, seluruh pemerintah dan masyarakat dunia ini harus sadar bahwasanya ya siapa yang merasa aman dengan Israel ini kalau hari ini dia mengatakan bahwasanya lucu saja ketika pemerintah Israel mengatakan bahwasanya kalau Iran ini tumbang akan ada kedamaian di di kawasan Timur Tengah. Kan proyeknya, bahasanya, narasi yang dibangun oleh Israel ini kan Timur Tengah baru begitu. Timur Tengah yang hegemoninya dia, sehingga dia juga ikut campur seperti dia mengakui kemarin Somaliland, begitu ya. Dan juga ada disinyalir untuk kasus Sudan. Betul. Ya, jadi kalau kita tarik lagi bahwasanya Israel Raya dari Nil dengan Efrat itu memang ya jadi agenda Israel begitu, dan Amerika ya menjalankan politik itu, sehingga kalau kita ingat lagi setiap penguasa-penguasa Muslim atau negara-negara Islam di Timur Tengah itu memang kalau tidak tunduk ke keinginannya Amerika. Dan Israel, maka digulingkan seperti di Libya, di Irak, dan yang tinggal itu sekarang ya Iran diantaranya. Oke. Nah, kalau begitu Bu Dina, terakhir, karena kita sudah lihat begitu ya, ini tuntutannya juga sudah akhirnya meluas, yang tadinya soal tekanan ekonomi, kemudian juga menjadi kerana politik begitu. Apakah menurut Anda ini demonstran akan mengubahkah arah pemerintah Iran, dan juga sejauh mana situasi utamanya karena ada intervensi begitu ya dari Amerika Serikat dapat kemudian mempengaruhi stabilitas di kawasan Timur Tengah dan juga kepentingan global lainnya menurut Anda, Bu Dina, seperti apa? Silakan terakhir. Baik, yang jelas beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir ini sudah tidak ada lagi ya demo yang anarkis itu. Jadi kayak ditutupnya itu dengan yang tanggal 12 ya, hari Senin, yaitu demo besar-besaran yang justru malah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Dan internet memang mati beberapa hari terakhir ini, itu tujuannya adalah untuk memutus komunikasi ya antara kelompok yang dibiayai atau difasilitasi oleh Israel dan Amerika itu, supaya tidak bisa lagi menerima komando atau instruksi-instruksi. Sehingga saat ini sudah tidak ada lagi demo-demo yang sebelumnya melakukan pembakaran dan pembunuhan itu. Dan tadi saya sudah bilang juga, pernyataan terakhirnya Trump yang terbaru itu mengatakan, oh ini Iran sudah tidak melakukan kekerasan lagi kepada demonstran, dan itu secara tersirat menunjukkan saat ini tidak Amerika mundur ya, tidak jadi untuk melakukan serangan, dan kita ya bisa bernafas lega saat ini. Mudah-mudahan Trump mempertahankan akal sehatnya gitu ya. Karena kalau melakukan serangan pasti akan dibalas juga oleh Iran, dan ya tadi keamanan regional akan sangat terganggu, terutama karena memang kan kartu trufnya Iran itu Selat Hormuz ya. Kalau Selat Hormuz ditutup, itu perdagangan minyak akan sangat terganggu, dan kita pun juga kena imbasnya karena kita kan importir minyak ya, dan
artinya harga minyak itu akan sangat melambung tinggi kalau sampai itu terjadi. Baik. Baik, terima kasih kalau begitu atas pandangannya pengamat geopolitik Timur Tengah Unpad Dina Sulaiman dan juga atas informasi dan juga pandangannya anggota Komisi 1 DPR Syahrul Adi Ma'zat. Maksud kami, salam sehat selalu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam.